Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madam Mayanti. Saya adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Cililin, Angkatan keempat Bandung Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan monolog, yaitu menjawab beberapa pertanyaan dari tugas 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terkait pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara saya mentransfer atau menerapkan pengetahuan saya tentang pengambilan keputusan ini di dalam lingkungan sekolah saya. Nah, saya akan mentransfernya pengetahuan yang saya dapatkan ini tentang pengambilan keputusan ini, yaitu dengan membagikannya kepada teman-teman sejawat saya di sekolah saya, baik itu melalui video ataupun tulisan yang sudah saya buat. Diharapkan dengan seperti itu rekan-rekan saya dapat memahami bagaimana cara pengambilan sebuah keputusan ketika kita dihadapkan pada sebuah dilema etika atau situasi di mana kita dihadapkan pada sebuah nilai yang sama-sama benarnya tetapi mengalami pertentangan satu sama lain. Nah, itu yang akan saya lakukan. Kemudian untuk menerapkan apa yang sudah menjadi pengetahuan saya ini, saya tentu saja akan mempraktekkan apa yang sudah saya ketahui tentang misalnya 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, kemudian 9 langkah dalam mengambil keputusan. Saya rasa materi yang saya dapatkan ini sangat-sangat bermanfaat karena sebelumnya saya tidak percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan, tetapi setelah saya tahu ilmunya, saya merasakan bahwa saya punya kepercayaan diri untuk mengambil sebuah keputusan karena sudah melewati beberapa langkah pengujian dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, terkait penerapan pengambilan keputusan ini, sebenarnya saya sudah mendapatkan sebuah permasalahan baru-baru aja ya, ini kemarin. Kebetulan saya memiliki seorang murid namanya Nadia ya. Nadia ini anaknya rajin, aktif di kelasnya, paling rajin, paling aktif. Tapi dia datang pada saya dan kemudian dia meminta izin setelah libur ujian sekolah ini dia langsung mudik gitu. Nah, ketika Nadia mengatakan seperti itu, saya bingung ya, dihadapkan pada kebingungan ya, terjadi dilema etika. Satu sisi saya merasa bahwa ya kita harus memperlakukan hukum aturan ya secara adil. Kenapa? Karena kan dalam aturan di sekolah kami itu kalau misalnya 3 hari izin ya berarti selanjutnya alpa gitu, karena izin itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Sementara Nadia kan itu kemungkinan izinnya itu 5 hari gitu ya, seminggu, tetapi biasanya Sabtu kan libur seperti itu. Nah, kalau misalnya saya berizin kepada Nadia untuk izin seperti itu, tentu saya merasa bahwa ini kok aturannya longgar ya, ibu memberikan aturan longgar. Kemudian teman-temannya Nadia juga pasti dia akan merasa kok Nadia seperti itu kan, berarti saya juga bisa dong bolos seperti itu atau izin berlama-lama seperti itu. Saya takut terjadi seperti itu, dan kemudian efeknya juga ke guru lain, ke guru mapel yang lain. Ini ibu sebagai wali kelas kok mengizinkan anaknya izin lama-lama gitu. Nah, itu sebuah dilema di mana saya ingin menegakkan sebuah aturan gitu, tapi satu sisi saya juga kasihan gitu ya kepada Nadia. Ya saya juga kalau seandainya saya beri posisi orang tuanya gitu atau di posisi Nadia harus membayar tiket bolak-balik gitu, apalagi dalam kondisi mudik seperti ini gitu, akan terasa berat. Pertanyaan nomor 1 ini bagaimana cara saya menerapkannya? Saya sudah mulai menerapkan kebetulan karena ada kasus tentang Nadia tersebut. Baik, terkait pertanyaan yang kedua, apa langkah yang akan dilakukan oleh saya sebagai pemimpin pembelajaran untuk pengambilan keputusan terhadap kasus Nadia tadi? Yang pertama, saya akan mencari tahu dari 4 paradigma tadi, sebenarnya kasus Nadia ini termasuk ke paradigma apa gitu ya, dan kemudian juga saya akan melakukan uji dari 3 prinsip pengambilan keputusan itu ya. Saya juga akan melakukan 9 langkah uji kebenaran
dari keputusan yang akan saya ambil tersebut. Nah, pertanyaan yang ketiga, yang pertama itu akan saya lakukan hari ini Kamis tanggal 21 April ya. Kemudian besok hari Jumat saya akan mencoba untuk melakukan diskusi dengan rekan saya, teman sejawat saya yang guru bimbingan konseling terkait keputusan yang sudah saya ambil. Saya akan berdiskusi dengan dia. Kemudian pada hari Sabtunya tanggal 23 April saya akan mencoba menghubungi Nadia kembali dan akan menyampaikan hasil dari keputusan yang sudah saya ambil tersebut gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, saya akan berdiskusi dengan rekan saya namanya Ibu Dede Rati. Kebetulan dia adalah guru bimbingan konseling. Kenapa saya memilih dia? Karena cocok sekali gitu permasalahan ini saya diskusikan dengan Ibu Dede Rati, di mana beliau membimbing semua siswa kelas 8. Dia juga paham dengan Nadia, tahu latar belakang Nadia, dan saya juga pernah bekerja sama dengan beliau dalam mengerjakan tugas CGP, yaitu tentang pengambilan keputusan. Jadi beliau juga sedikitnya sudah memiliki pengetahuan awal, juga wawasan tentang pengambilan keputusan terkait materi CGP yang saya dapatkan ini. Demikianlah monolog yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.